Sebelum kita mulai, alangkah baiknya tidak sendirian, karena mungkin saja makhluk tak kasat mata ada di samping Anda. Aku mengingat malam itu sebagai malam yang terasa lebih panjang dari biasanya. Seolah waktu sengaja diperlambat agar setiap detik bisa dirasakan dengan jelas. Udara di sekitar rumah kontrakan terasa berat dan lembab, membuat napas menjadi pendek tanpa sebab yang pasti. Tidak ada angin, tidak ada suara kendaraan, hanya keheningan yang menekan telinga seperti kapas basah. Lampu teras menyala redup, cahayanya membentuk bayangan aneh di dinding yang tampak bergerak perlahan, meski tidak ada apapun yang lewat di depannya. Sejak maghrib, perasaanku tidak tenang, seperti ada sesuatu yang mengamati dari jarak dekat, namun tak terlihat. Setiap langkah kakiku di dalam rumah terdengar terlalu keras, seolah lantai sengaja memperbesar bunyi untuk mengingatkanku bahwa aku tidak benar-benar sendirian. Jam dinding berdetak lambat, bunyinya memukul kesadaran berulang kali. Setiap detak terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang belum kupahami. Namun tubuhku merespons dengan rasa cemas yang terus meningkat. Aku mencoba menenangkan diri dengan duduk diam, tetapi justru saat itu pikiranku mulai dipenuhi bayangan-bayangan aneh. Ingatan tentang rumah ini muncul kembali, tentang cerita lama yang dulu hanya kuanggap bualan. Katanya, ada sesuatu yang pernah mati tanpa sempat pergi, meninggalkan jejak yang tak kasat mata. Saat malam semakin larut, suhu ruangan terasa turun perlahan. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang menusuk seperti sentuhan jari yang terlalu lama menempel di kulit. Tanpa kusadari, cahaya lampu di ruang tengah mulai meredup. Bukan mati, hanya melemah seperti napas terakhir. Bayangan di sudut ruangan memanjang, membentuk siluet yang tidak selaras dengan bentuk furnitur. Mataku mencoba menyesuaikan, namun setiap kali fokus, bentuk itu berubah, seolah menolak untuk dikenali. Dadaku terasa sesak dan tenggorokan kering, meski aku belum bergerak sedikit pun sejak tadi. Di tengah keheningan itu, aku merasakan sesuatu yang lebih mengganggu daripada suara atau bayangan. Perasaan sedang diperhatikan semakin nyata, seperti tatapan yang menempel di punggung tanpa bisa diusir. Bukan rasa takut yang meledak tiba-tiba, melainkan ketegangan yang merayap perlahan, memaksa tubuh untuk tetap siaga. Malam itu belum benar-benar dimulai, dan entah mengapa aku yakin apapun yang menungguku belum akan menampakkan diri sekarang. Waktu terus bergerak tanpa memberi tanda, namun suasana di dalam rumah terasa semakin menyempit. Udara yang tadi hanya lembab kini terasa berat, seolah bercampur dengan bau tanah basah yang muncul entah dari mana. Padahal hujan tidak turun dan semua jendela tertutup rapat. Bau itu perlahan memenuhi rongga hidung, membuat kepalaku sedikit pusing. Setiap tarikan napas terasa asing, seperti menghirup udara dari tempat yang bukan seharusnya dihuni manusia. Aku berdiri dan melangkah pelan, mencoba memastikan semuanya masih pada tempatnya. Namun langkah kakiku terasa berbeda. Lantai seolah sedikit lebih lunak, seperti menahan berat tubuhku terlalu lama. Bayangan di dinding kini tidak lagi diam. Mereka bergeser perlahan, mengikuti pergerakanku dengan cara yang tidak wajar. Tidak ada sumber cahaya tambahan, tetapi siluet itu semakin jelas, membuat mataku terasa panas karena terus dipaksa mengamati. Semakin jauh aku melangkah ke dalam rumah, semakin sunyi keadaan di sekitarku. Jam dinding yang tadi berdetak kini berhenti tanpa suara peringatan. Keheningan yang muncul setelahnya terasa menusuk, seperti telinga ditutup rapat dari dalam. Dalam sunyi itu, pikiranku mulai dipenuhi perasaan tidak rasional. Seakan rumah ini sedang menahan napas bersamaku, menunggu saat yang tepat untuk kembali hidup dengan caranya sendiri. Dinding-dinding yang kusentuh terasa dingin dan sedikit lembab, meninggalkan sensasi lengket di ujung jari. Ada noda samar yang sebelumnya tidak pernah kulihat, membentuk garis-garis tak beraturan
seperti bekas sentuhan berulang. Saat aku mencoba menarik tanganku, rasa dingin itu tertinggal lebih lama dari seharusnya. Dadaku berdegup kencang, bukan karena terkejut, melainkan karena ada keyakinan aneh bahwa sesuatu baru saja menyadari keberadaanku. Perasaan diawasi kini berubah menjadi kepastian yang menekan, bukan dari satu arah, melainkan dari seluruh ruangan, dari setiap sudut gelap yang tak mampu dijangkau cahaya lampu. Ketegangan di tubuhku semakin kuat, membuat setiap otot terasa kaku. Aku sadar malam ini tidak akan berlalu begitu saja, dan apapun yang ada di rumah ini mulai bergerak lebih dekat, pelan, sabar, dan tanpa niat untuk pergi. Kesadaranku mulai terasa terpisah dari tubuh, seolah pikiranku melayang sedikit di belakang setiap gerakan. Lampu yang tersisa berkedip pelan, bukan seperti hendak mati, melainkan seperti sedang ragu untuk tetap menyala. Setiap kedipan meninggalkan jejak bayangan yang tertahan di retina, membuat ruangan tampak berlapis-lapis. Aku merasakan denyut di pelipis semakin kuat, mengikuti irama jantung yang tak mau tenang sejak bau tanah itu semakin pekat. Aku menyadari ada perubahan halus pada rumah ini. Sesuatu yang tidak langsung terlihat, namun terasa jelas. Jarak antar dinding seakan menyempit, membuat langkahku terasa lebih dekat dari seharusnya. Suhu udara turun perlahan, bukan dingin yang segar, melainkan dingin yang mati. Kulit lenganku merinding tanpa sebab, dan bulu-bulu halus berdiri seperti merespons kehadiran yang tak kasat mata namun sangat dekat. Ketika aku berhenti bergerak, suasana tidak ikut diam. Justru saat itulah rumah terasa paling hidup. Getaran halus menjalar melalui lantai, terlalu lembut untuk disebut gempa, terlalu teratur untuk diabaikan. Seperti ada sesuatu di balik permukaan, bergerak perlahan mengikuti pola yang hanya ia pahami. Napasku menjadi lebih dangkal, dan setiap helaan terasa seolah sedang dihitung oleh sesuatu yang sabar menunggu. Bayangan di sudut ruangan kini tidak lagi menyerupai bentuk acak. Garis-garisnya semakin tegas, membentuk siluet yang terlalu tinggi untuk sekadar permainan cahaya. Aku tidak perlu mendekat untuk merasakan keberadaannya, karena rasa berat di dada sudah cukup menjadi penanda. Ada tekanan yang tak terlihat, menahan tubuhku agar tetap di tempat, seakan langkah berikutnya akan membawaku pada sesuatu yang tak bisa dibatalkan. Di saat itulah aku memahami bahwa malam ini bukan tentang ketakutan sesaat. Ini tentang proses, tentang sesuatu yang perlahan membuka dirinya, lapis demi lapis, tanpa tergesa. Aku masih berdiri, masih bernapas, namun perasaan aman telah lama menghilang. Dan dalam keheningan yang semakin rapat itu, aku yakin satu hal: rumah ini tidak hanya menyaksikanku, tetapi sedang mempersiapkan diriku untuk sesuatu yang belum ingin ia perlihatkan sepenuhnya. Aku merasakan perubahan itu pertama kali dari telinga, bukan dari mata. Keheningan yang tadi pekat kini seperti memiliki lapisan suara sangat halus, hampir tak terdengar, namun cukup untuk membuat kepalaku terasa penuh. Bukan dengung, bukan bisikan, melainkan getaran lembut yang seolah berasal dari dalam dinding. Suara itu tidak meminta perhatian, justru memaksaku menyadari bahwa rumah ini sedang bekerja dengan caranya sendiri. Tubuhku mulai bereaksi tanpa perintah. Bahuku terasa berat, leher kaku, dan napasku semakin pendek. Udara dingin menempel di kulit seperti kabut tipis yang enggan menghilang. Aku mencoba mengingat alasan berada di sini, tetapi pikiranku terasa licin, sulit digenggam. Setiap ingatan muncul sebentar, lalu memudar, seolah ada sesuatu yang perlahan menghapusnya agar aku tetap kosong dan mudah dibentuk. Cahaya lampu kini nyaris tak berguna, bukan karena gelap total, melainkan karena ruangan terlihat tidak stabil. Sudut-sudutnya tampak melengkung. Jarak antar benda terasa berubah. Setiap kali aku mengedipkan mata, ada rasa tidak percaya terhadap penglihatan sendiri. Dan itu jauh lebih menakutkan
daripada bayangan apapun. Ketika realitas mulai goyah, ketakutan tidak lagi datang dari luar, melainkan dari dalam kepala. Aku menyadari sensasi dingin di punggung, bukan berasal dari udara. Rasanya seperti sesuatu berdiri terlalu dekat, cukup dekat hingga kehadirannya menekan ruang kosong di belakangku. Tidak ada sentuhan, namun tekanan itu nyata, membuat tulang belikatku terasa nyeri. Jantungku berdetak semakin cepat, bukan karena panik mendadak, melainkan karena tubuhku tahu bahwa jarak antara aku dan sesuatu itu sudah terlalu dekat. Di titik ini, rasa takut berubah menjadi kepasrahan yang gelisah. Aku tidak berteriak, tidak berlari, hanya berdiri sambil menunggu sesuatu yang terasa pasti akan terjadi. Malam belum mencapai puncaknya, namun aku merasakan bahwa rumah ini telah mengambil alih kendali. Dan ketika kendali itu berpindah tangan, yang tersisa hanyalah tubuh yang bernapas dan pikiran yang perlahan kehilangan tempat untuk bersembunyi. Aku mulai menyadari bahwa yang paling berubah bukanlah rumah ini, melainkan caraku merasakan keberadaanku sendiri. Tubuhku masih berdiri di tempat yang sama, namun ada jarak aneh antara pikiran dan daging. Seperti aku sedang mengamati diriku dari sudut yang tidak semestinya. Detak jantung terdengar jauh, teredam, seolah berasal dari ruang lain. Kesadaran itu menimbulkan ketakutan baru, bukan karena ancaman, tetapi karena aku mulai kehilangan kepastian tentang diriku sendiri. Ingatan-ingatan kecil muncul tanpa urutan, bukan kenangan penting, melainkan potongan remeh yang seharusnya tidak berkesan. Bau ruangan lama, warna dinding yang pernah kulihat bertahun lalu, rasa takut yang dulu sempat kuabaikan, semua muncul bersamaan, menekan pikiranku hingga terasa sesak. Ada kesan bahwa rumah ini mengenalku lebih lama daripada yang kuingat, seolah aku pernah menjadi bagian darinya. Sebelum malam ini terjadi, tekanan di udara semakin kuat, membuat napasku terasa tertahan di tengah dada. Setiap tarikan terasa seperti meminjam udara, bukan menghirupnya. Dinding-dinding kini terasa lebih dekat, bukan secara fisik, tetapi secara keberadaan. Aku bisa merasakan niat yang tidak terlihat, bukan kemarahan, bukan ancaman, melainkan rasa memiliki yang dingin dan mutlak. Seakan keberadaanku di sini adalah sesuatu yang sudah diputuskan sejak lama. Perasaan diawasi kini bercampur dengan sensasi dikenali, bukan sekadar diperhatikan, tetapi dipahami, sampai ke bagian terdalam yang tak pernah kuucapkan. Itu membuat ketakutan menjadi lebih sunyi, lebih pribadi. Aku menyadari bahwa apapun yang ada di rumah ini tidak membutuhkan suara atau bentuk untuk membuatku gentar. Cukup dengan kehadirannya, pikiranku sudah mulai runtuh perlahan. Di ambang kesadaran itu, aku memahami bahwa malam ini bukan tentang bertahan atau melarikan diri. Ini tentang penyerahan yang tidak pernah diminta, tentang identitas yang mulai terkelupas tanpa rasa sakit, namun penuh teror. Rumah ini tidak bergerak, tidak menyerang, hanya menunggu dengan sabar. Dan dalam kesabaran itulah aku merasakan ketakutan paling murni. Saat aku tidak lagi yakin apakah aku masih sepenuhnya milikku sendiri. Kesunyian malam itu terasa semakin padat, bukan lagi sekadar ketiadaan suara, melainkan sesuatu yang memiliki bobot dan niat. Aku merasakan waktu berjalan tidak beraturan, kadang terlalu lambat, kadang melompat tanpa peringatan. Detak jantungku tidak lagi menjadi penanda waktu yang dapat kupercaya. Dalam ketidakpastian itu, tubuhku terasa seperti benda asing yang hanya kutempati sementara, menunggu keputusan yang belum diumumkan. Perubahan kecil mulai terjadi pada hal-hal yang seharusnya tetap. Bayangan tidak lagi mengikuti arah cahaya, melainkan berdiri sendiri, menempel di sudut-sudut yang tak tersentuh lampu. Permukaan dinding terlihat berdenyut halus, seperti kulit yang bernapas pelan. Aku menyadari bahwa rumah ini tidak hanya menjadi ruang, tetapi juga menjadi tubuh lain yang hidup.
dan aku berada di dalamnya tanpa perlindungan apapun. Kesadaranku berusaha menolak, namun semakin melawan, semakin kuat rasa lelah yang datang. Bukan lelah fisik, melainkan lelah untuk tetap sadar sepenuhnya. Pikiran terasa berat, seakan ada tangan tak terlihat yang menekannya ke bawah, memaksaku untuk menerima keadaan tanpa pertanyaan. Dalam tekanan itu, muncul rasa pasrah yang menakutkan karena datang tanpa rasa putus asa. Aku mulai merasakan bahwa kehadiranku di sini memiliki tujuan yang tidak pernah dijelaskan. Bukan tujuan yang mendesak atau brutal, melainkan tujuan yang sunyi dan pasti. Ada kesan bahwa malam ini hanyalah tahap, sebuah proses panjang yang sedang diselesaikan dengan sabar. Tubuhku tetap bernapas, tetapi pikiranku perlahan ditarik menjauh dari rasa ingin melawan. Di tengah keadaan itu, aku menyadari satu hal yang membuat tenggorokanku terasa kering. Ketakutan ini tidak lagi datang dari kemungkinan akan mati, melainkan dari kemungkinan akan tetap tinggal. Bukan sebagai diriku yang utuh, melainkan sebagai sesuatu yang tersisa, terikat pada rumah ini. Dan ketika kesadaran itu muncul, aku tahu bahwa inti teror tidak berteriak atau mengejutkan, melainkan diam, menunggu, dan tidak pernah gagal mengambil apa yang telah dipilihnya. Aku merasakan ikatan itu semakin jelas, bukan sebagai sesuatu yang mengikat tubuh, melainkan yang menahan niat untuk pergi. Setiap keinginan untuk bergerak terasa seperti ide asing yang tidak lagi relevan. Rumah ini tidak memaksaku tinggal, namun membuat pilihan lain terasa mustahil. Dalam keadaan itu, aku menyadari bahwa ketakutan terbesarku bukan lagi pada apa yang akan terjadi, melainkan pada kenyataan bahwa aku mulai menerima keadaan ini tanpa perlawanan. Ingatan tentang malam-malam sebelumnya muncul samar, seolah aku pernah merasakan suasana yang sama di waktu lain. Ada jejak kehadiranku yang tertinggal di rumah ini, bukan dalam bentuk benda, melainkan dalam rasa. Aku merasa dikenal bukan sebagai tamu, tetapi sebagai sesuatu yang pernah kembali. Kesadaran itu membuat pikiranku bergetar, karena berarti kehadiranku malam ini bukanlah kebetulan, melainkan pengulangan yang disengaja. Dinding-dinding terasa semakin akrab, seperti batas yang sudah lama menghafal bentuk tubuhku. Setiap sudut ruangan menyimpan kesan menunggu, bukan menunggu seseorang, tetapi menunggu diriku sepenuhnya menyatu dengan keheningan yang mereka tawarkan. Aku merasakan keberadaanku perlahan menyesuaikan diri. Napasku seirama dengan sunyi. Pikiranku melunak terhadap ketidaknormalan yang sebelumnya ku takuti. Ada kesan bahwa rumah ini tidak haus akan ketakutan, melainkan akan keberlanjutan. Ia membutuhkan sesuatu untuk tetap ada. Dan malam ini, kebutuhannya terasa semakin dekat denganku. Tidak ada ancaman, tidak ada dorongan kasar, hanya tarikan halus yang konstan. Dalam tarikan itu, aku merasakan diriku semakin ringan, seperti sesuatu yang perlahan dilepaskan dari kehidupan di luar tembok ini. Ketika kesadaran itu sepenuhnya meresap, aku memahami bahwa inti dari teror ini bukan pada penampakan atau kejadian, melainkan pada proses menghilangnya batas antara aku dan tempat ini. Rumah ini tidak mengambil paksa. Ia hanya menunggu hingga aku berhenti mengingat alasan untuk pergi. Dan di titik itu, aku mulai merasakan ketakutan yang paling sunyi. Saat kehilangan terjadi bukan karena paksaan, melainkan karena aku membiarkannya terjadi. Kesadaranku kini terasa seperti lapisan tipis yang mudah robek. Aku masih memahami bahwa aku ada. Namun alasan keberadaanku di luar rumah ini mulai kabur. Tidak ada dorongan untuk melawan, tidak juga keinginan untuk menyerah sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah keadaan menggantung, di mana setiap pikiran terasa terlalu lambat untuk membentuk keputusan. Rumah ini seolah memberi waktu yang cukup agar aku melupakan bahwa waktu pernah penting bagiku. Udara di sekitarku terasa stabil, tidak lagi berat atau menekan, justru terlalu tenang. Ketenangan itu bukan kelegaan,
melainkan tanda bahwa proses telah hampir selesai. Tidak ada perubahan mencolok. Namun justru itulah yang membuatku gelisah. Saat tidak ada lagi yang berubah, berarti tidak ada lagi yang perlu ditunggu. Kesadaran itu merambat pelan, membuat jantungku berdetak tanpa irama yang jelas. Aku mulai merasakan diriku menjadi bagian dari keheningan, bukan sebagai pengamat, melainkan sebagai unsur di dalamnya. Napasku tidak lagi terdengar di telinga sendiri, dan batas antara tubuh dan ruang terasa melebur. Rumah ini tidak menelanku, tidak menutupiku, hanya menyesuaikan diriku agar pas dengan kekosongan yang ia simpan. Dalam kesesuaian itu, rasa takut berubah menjadi kebingungan yang dalam. Bayangan-bayangan kini tidak lagi terpisah dari dinding. Mereka menyatu menjadi tekstur yang tidak dapat dibedakan dari permukaan rumah itu sendiri. Aku menyadari bahwa penglihatanku tidak lagi mencari bentuk, karena tidak ada lagi bentuk yang perlu dikenali. Semuanya terasa benar sebagaimana adanya, dan justru penerimaan itulah yang membuat dadaku terasa kosong dan berat secara bersamaan. Di ambang hilangnya kesadaran penuh, aku memahami bahwa klimaks malam ini tidak ditandai oleh kejadian besar. Tidak ada puncak suara, tidak ada teriakan, hanya momen sunyi ketika sesuatu selesai tanpa diumumkan. Dan dalam kesunyian yang nyaris sempurna itu, aku merasakan diriku perlahan berhenti menjadi seseorang yang datang dan mulai menjadi sesuatu yang selalu ada. Aku tidak bisa lagi memastikan kapan terakhir kali aku bergerak atas kehendakku sendiri. Tubuh ini masih berdiri, namun rasanya lebih seperti penanda keberadaan daripada wadah kehidupan. Pikiran berjalan lambat, menelusuri sisa-sisa ingatan yang mulai pudar. Nama, tujuan, dan alasan perlahan kehilangan makna. Seakan semua itu hanya milik dunia di luar rumah ini. Dunia yang kini terasa jauh dan tidak relevan. Keheningan tidak lagi menakutkan karena ia sudah tidak terasa asing. Ia menjadi latar yang akrab, seperti suara yang selalu ada sejak awal. Namun, baru sekarang kusadari, rumah ini tidak berubah bentuk, tidak menunjukkan wujud apapun. Namun kehadirannya terasa penuh dan lengkap. Aku merasakan diriku mengisi kekosongan yang selama ini ada, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai bagian yang akhirnya kembali. Waktu tidak lagi bergerak maju atau mundur. Ia berhenti menjadi garis dan berubah menjadi keadaan. Dalam keadaan itu, tidak ada malam atau pagi, tidak ada awal atau akhir. Kesadaran ini menimbulkan rasa ngeri yang tenang, karena aku mengerti bahwa penantian telah usai. Bukan rumah yang menunggu, melainkan aku yang akhirnya berhenti menunda penyatuan ini. Sisa rasa takut muncul sebentar, bukan sebagai dorongan untuk melawan, melainkan sebagai refleks terakhir dari diriku yang lama. Ia cepat mereda, tenggelam dalam ketenangan yang dingin, namun konsisten. Aku menyadari bahwa tidak ada rasa sakit dalam proses ini. Justru ketidakhadiran rasa itulah yang membuatnya terasa final dan tak dapat diubah. Di titik itu, aku tidak lagi bertanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Pertanyaan membutuhkan jarak, dan jarak itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah keberadaan yang diam, melekat pada rumah ini tanpa batas jelas. Dan dalam kelekatan itu, aku memahami akhir yang sesungguhnya, bahwa beberapa tempat tidak membutuhkan korban, hanya membutuhkan seseorang yang berhenti mengingat jalan pulang. Aku tidak merasakan perubahan besar saat semuanya benar-benar selesai. Tidak ada tanda, tidak ada peralihan yang jelas. Kesadaran hanya berhenti bergerak, seperti air yang akhirnya tenang setelah lama beriak. Rumah ini terasa utuh, stabil, seimbang, seolah sesuatu yang kurang telah kembali ke tempatnya. Dalam keutuhan itu, keberadaanku tidak menonjol, tidak pula hilang, hanya menyatu tanpa sisa pertanyaan. Ingatan tentang dunia di luar tidak sepenuhnya lenyap, tetapi berubah menjadi bayangan samar yang tidak lagi memanggil. Nama, wajah, dan tujuan hidup kehilangan urgensinya. Seperti cerita lama yang pernah penting,
Namun kini, tak lagi perlu diingat, tidak ada rasa rindu. Karena rindu membutuhkan jarak, dan jarak itu sudah tidak ada. Segalanya berada pada posisi yang tepat, dingin dan tenang. Keheningan kini bukan sesuatu yang kurasakan, melainkan sesuatu yang kujalani. Ia mengalir tanpa suara, tanpa bentuk, tanpa akhir. Rumah ini tidak berbicara, tidak menuntut, hanya mempertahankan keberadaannya dengan cara yang tidak dapat diganggu. Aku tidak lagi menunggu apapun, karena menunggu berarti masih berharap pada perubahan. Sementara di sini, perubahan telah berhenti sepenuhnya. Jika suatu saat ada orang lain yang melangkah masuk dan merasakan udara yang terasa terlalu berat atau keheningan yang terlalu rapat, aku tahu rumah ini tidak sedang kosong. Ia hanya lengkap, tidak ada tanda yang bisa dilihat mata, tidak ada suara yang bisa ditangkap telinga. Yang ada hanyalah rasa. Rasa bahwa tempat ini pernah menerima seseorang yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan di sanalah akhirnya aku berada. Bukan sebagai kenangan, bukan sebagai cerita, melainkan sebagai bagian dari sesuatu yang tetap tinggal. Rumah ini berdiri seperti sebelumnya, tampak biasa, diam, dan tidak mencurigakan. Namun malam akan selalu mengenali siapa saja yang cukup lama berhenti, mengingat jalan pulang. Karena tidak semua yang masuk perlu kembali, dan tidak semua yang hilang benar-benar pergi.